Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsia Maria Rosa, dosen pada Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya miliki mengenai metodologi penelitian, mengenai manajemen rumah sakit yang menjadi mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Administrasi Rumah Sakit. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi mahasiswa sekalian yang sedang mempelajari penelitian dan mempelajari manajemen rumah sakit. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti perkuliahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai trustworthiness pada penelitian kualitatif riset. Baik, tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa itu trustworthiness. Trustworthiness adalah keabsahan suatu data dalam suatu penelitian kualitatif. Nah, langkah trustworthiness ini untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang nantinya akan berdampak pada kevalitan dari hasil akhir suatu penelitian. Itu yang menjadi poin yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sekarang kriteria apa saja yang masuk dalam trustworthiness dalam research finding dari kualitatif riset? Yaitu ada 4 kriteria yang selalu menjadi dasar trustworthiness di penelitian kualitatif, yaitu nilai credibility-nya, transferability-nya, dependability-nya, dan conformability. Nah, dua hal yaitu credibility dan transferability merupakan bagian dari validitas penelitian kualitatif. Sedangkan dependability dan conformability adalah reliabilitas dari penelitian kualitatif. Baik, untuk mempertahankan standar kualitas dan verifikasi dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ternyata di kuantitatif riset kita akan menemukan bahwa penelitian harus objektif, penelitian harus reliabilitasnya tinggi, eksternal validitasnya tinggi, dan internal validitasnya tinggi. Pada penelitian kualitatif pun seperti itu. Untuk melihat objektivitasnya, kita akan melihat cek dengan confirmability-nya, kemampuan untuk dikonfirm lagi. Kemudian reliability, lihat dependability-nya. Kemudian untuk eksternal validitasnya, di kualitatif riset akan dicek mengenai transferability-nya. Sedangkan untuk internal validitasnya, mengukur apa yang diukur, lihat kredibilitas dari penelitian kualitatif. Jadi, untuk credibility dari penelitian kualitatif, di sini kita mengacu pada tingkat kepercayaan dari suatu penelitian. Jadi, credibility ini sejalan dengan validitas internal pada penelitian kuantitatif. Dan credibility tentunya merupakan salah satu kriteria utama dalam penelitian kualitatif yang tentunya berguna untuk menentukan apakah kesimpulan penelitian tersebut masuk akal atau tidak dari suatu penelitian kualitatif. Baik, untuk transferability, di sini yang penting dipahami, transferability itu sama dengan validitas eksternal kalau di penelitian kuantitatif. Jadi, mengacu sejauh mana hasil temuan penelitian ini dapat digeneralisasi untuk populasi yang lain. Nah, dalam penelitian kualitatif, bagaimanapun juga, generalisasi itu ada dalam ranah kuanti. Tetapi di kuali itu tujuannya untuk memberikan gambaran cukup rinci dari proses penelitian, termasuk tentang partisipannya, settingnya, dan waktu. Dan ada ahli lain yang menyatakan bahwa transferability ini adalah bagaimana logika kita mereplikasikan
Jadi artinya semakin banyak temuan penelitian ini dilakukan untuk kelompok manusia, maka akan lebih bisa digeneralisasi untuk orang-orang di luar riset yang aslinya. Nah, makanya kenapa transferability disebut juga naturalistic generalisasi. Oke, sekarang mengenai dependability. Dependability ini diartikan sebagai keandalan. Jadi konsistensi hasil penelitian dari waktu ke waktu dan antar peneliti. Hal ini tentunya mirip dengan konsep reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, tentunya kita sebagai peneliti itu dituntut untuk terlibat dalam strategi yang menunjukkan bahwa temuan ini serupa, mencakup penelitian yang serupa. Jadi semua anggota tim peneliti harus setuju dengan hasil penelitian ini. Oleh karena itu perlu ada kesepakatan bersama peer review. Dan untuk confirmability di sini mengacu juga pada sejauh mana temuan penelitian yang merupakan refleksi asli dari subjek penelitiannya. Dan konsep ini mirip dengan objektivitas dan netralitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk mencapai confirmability juga berarti sejauh mana gangguan dari penelitian ini bisa dicegah. Untuk itu kita sebagai peneliti harus bisa mendengarkan data yang ada dan melaporkan secara langsung untuk menghindari terjadinya bias. Jadi biasanya di penelitian kualitatif seringkali kata bias itu menjadi suatu hal yang tidak nyaman untuk didengar. Tetapi untuk peneliti-peneliti kuanti itu seringkali a priori tentang bias. Oleh karena itu di kualitatif perlu memperjelas. Untuk menghindari bias, lakukanlah confirmability. Untuk strategi meningkatkan trustworthiness, kita akan lihat dari masing-masing kriteria. Kriteria yang pertama yaitu credibility. Untuk meningkatkan credibility, lakukan member checking. Jadi setiap orang melakukan pengecekan kembali. Kemudian lihat panduan wawancaranya, lihat semua materi-materi yang ada, lihat panduan wawancara, panduan FGD, kalau ada kuesioner cek lagi kuesionernya, kemudian lakukan triangulasi. Dan untuk kriteria transferability di sini lebih relevan dengan metode dan partisipannya. Jadi cek mengenai metodenya sudah benar atau belum, dan kemudian kaitkan dengan partisipannya. Nah, selain itu untuk kriteria dependability di sini lebih ke arah apakah temuan yang kita lakukan itu sudah dilaporkan secara transparan dan bisa diaudit atau tidak. Nah, untuk strateginya di sini lakukanlah pelaporan dengan secara transparan, kemudian lakukan audio recording, pembuatan transkrip yang benar, dan analisa datanya kalau perlu menggunakan software. Kemudian untuk meningkatkan confirmability, di sini hasil temuan itu nanti bisa diinterpretasikan dan direfleksikan berdasarkan informasi yang didapat dari partisipan. Oleh sebab itu, untuk strateginya meningkatkan confirmability, lakukanlah triangulasi, kemudian member checking juga, kemudian cek pada data mentahnya, biasanya lihat pada transkrip, kemudian kita lakukan refleksi. Baik, demikian strategi untuk meningkatkan trustworthiness dalam penelitian kualitatif. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang saya informasikan bisa bermanfaat.